Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safatul Tafasir. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan dalam beberapa ayat yang sudah kita baca, yaitu ayat 200 ya 58 sampai dengan ayat 260. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-balaghah. Ya. Jadi pembahasan tentang aspek balaghah dari beberapa ayat yang sudah kita baca, 258 sampai dengan 260. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghatu. Alam tara ar-ru'yatu qalbiyatun wal istifhamu lit-ta'jib. Ats-tsani yuhyi wa yumit. At-ta'bir bil mudhari' yufidu at-tajdid wal istimrar. Wasighatu tufidu al-qasr. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Li'annal mubtada wal khabar warada ma'rifataini wal ma'na annahu wahdahu subhanahu huwallazi yuhyi wa yumit. Wa baina kalimatai yuhyi wa yumit
tibakun wa huwa minal muhsanati al badi'iyah wa kadzalika baina labs al masyriq wal maghrib. As-salis fa buhital ladzi kafar at-ta'bir bin nassi sami' yash'uru bil illah wa anna sababal hiratu huwa kufrah walau qala fa buhital kafir lama afada zalikal makna ad-daqiq. Ar-rabi anni yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Mautu al-qaryah huwa mautu as-sukan fa huwa min kubaili itlaqil mahal wa iradatil hal wa yusamma al-majaz al-mursal. Wal khamis summa naqsuha lahma nastaruha bihi kama yasturu al-jasad bil libas. Qala Abu Hayyan al-kiswatu haqiqatan hiya ma wara al-jasad min as-siyab wasti'ariha huna lima ansha'a min al-lahmi alladhi ghatal 'azamu wa hiya isti'arah fi ghayatil hasan. Wallahu a'lam. Ada beberapa aspek balaghah yang akan kita pelajari dari beberapa ayat yang sudah kita baca, yaitu ayat 280 sampai dengan 260. Yang pertama kalimat alam taro, ya. Alam taro artinya tidaklah kamu melihat. Ini jelas sudah mengandung makna atau arti kata tanya. Ya, namanya istifham. Ya. Akan tetapi Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir di sini menjelaskan melihat yang di sini bukan melihat dengan ya mata kita. Ya, akan tetapi apa? Ya, ar-ru'yatu bihi qalbiyah. Ya, tuh, penglihatan hati. Ya. Jadi ada orang matanya ngelihat, hatinya kagak. Ya, ada orang yang ya matanya enggak ngelihat tapi hatinya ngelihat. Ya, ada yang dua-duanya, hatinya ngelihat, mati juga ngelihat. Ya. Nah, ada orang yang punya hati ya, tapi hatinya buta. Kenapa buta? Ya, cuma matanya doang ngelihat. Kenapa? Karena dia tidak bisa apa? Ya, melakukan sesuatu yang terbaik ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa namanya? Dalam beberapa ayat tuh ya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an banyak sekali itu ayat-ayat yang menjelaskan ya ketika seseorang itu ya dibutakan matanya ya seperti dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya Allah katakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma ya dan kami bangkitkan dia itu dalam keadaan buta. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya di ayat sebelumnya Allah katakan wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka ya. Barang siapa yang berpaling ya dari mengingat aku atau mengingat Allah, apa kata Allah? Fa innahu ma'isyatan danka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Ya. Kenapa sempit? Karena di sini Allah katakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan orang yang tersebut itu dalam keadaan buta. Ya. Buta maksud adalah buta hatinya. Ya, makanya mereka berkata, ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku ini dalam keadaan buta? Ya kah? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dahulu bisa ngelihat. Ya, mata lo bisa ngelihat kata Allah. Tapi hati yang kamu miliki itu apa? Tidak mampu untuk membedakan bainal haq wal batil. Ya, yang benar mana yang salah. Ya, jadi yang dibela hanyalah sesuatu yang ada kemaslahatan untuk dia.
Ya, yang dibela adalah ketika ada kepentingan untuk menyangkut pribadinya. Ya, padahal yang namanya orang berbuat kebaikan itu yang dilihat adalah apanya? Hatinya, bukan dari matanya. Ya, makanya Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Ya. Tuh, sesungguhnya segala macam bentuk amal ataupun perbuatan yang kita kerjakan itu bergantung kepada apanya? Niat. Niat itu di mana? Di hati. Ya. Jadi kalau kita buta hati kita, naudzubillah min dzalik, ya. Makanya jangan heran, Pak, ada orang buta matanya tapi menghafal Al-Qur'an cepatnya luar biasa. Ya, padahal matanya buta, ya, tapi dia bisa ngapal Al-Qur'an. Kenapa itu? Karena mata hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sekali dia mendengar langsung apa? Allah berikan dia bisa menghafal dengan cepat ketimbang kita yang mata kita melek tapi ngapal Quran susahnya nggak kepalang tanggung. Ya, kenapa? Karena hati orang-orang seperti itu tuh diapain? Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sih kita termasuk kelompok yang ketiga tuh, yang mata kita melek dan hati kita juga ya melihat juga. Jadi kalau hati ya terbuka, melek, itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, kalau sekedar mata doang, kadang-kala bisa apa? Kalah dengan apa? Dengan nafsu. Ya, orang kalau lagi punya nafsu kan, matanya ngelihat ada kepentingan, ya sikat. Kalau nggak ada kepentingan masalah tinggalin kan gitu. Tapi kalau kita bicara masalah hati, nggak akan ada yang bisa salah. Insya Allah itu akan menjadi benar. Karena kita bicara apa? Hati, ya tuh. Makanya ada istilah dalam Al-Quran tuh ketika ada seseorang yang berbicara hanya sekedar di mulutnya saja, bukan dari hatinya. Ya, itu Al-Quran menggambarkan apa itu? Yaquluna bi afwahihim. Ya, mereka ngomong hanya sekedar dari apanya? Mulutnya doang. Ya, tuh. Walaisa fi qulubihim, bukan dari apanya? Bukan dari hatinya. Ya, karena orang kalau bicara dari hati, Pak, kita juga yang mendengar beda rasanya nerima dengan gampang. Ya, tapi kalau ketika orang berbicara hanya sekedar dari mulut doang, dengar kita saat itu, tapi akan gampang juga cepat lupanya kita. Ya, kita bisa ngebedain kok, Pak. Ketika ada orang berbicara dari hati, ame sekedar mulutnya doang, itu kelihatan. Ya, kalau kita bisa apa? Bisa jeli. Oh, ini orang ngomong di mulutnya doang nih. Oh, ini orang ngomong mulutnya juga, hati juga. Nah, ini insya Allah akan menjadi apa? Kuat keyakinan seorang kepada diri kita manakala kita apa berkata antara mulut dan hati itu saling apa saling mendukung ya bukan mulut doang tapi hati juga mendukung ya. Nah makanya dalam pertanyaan ini alam taro ya tidaklah kamu melihat di sini ditafsirkan oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni ar-ru'yah qalbiyah ya melihat atau memandang secara hati bukan secara kasat mata kita ya tuh. Nah, wal istifham lit ta'jib. Ya, adanya kata tanya ya atau istifham. Mana itu istifhamnya? Alam. Ya, alam itu adalah bentuk kata tanya atau istifham. Ya. Lah kenapa ada kata tanya di sini? Lit ta'jib. Ya, fungsinya untuk apa? Sesuatu yang menakjubkan. Ya, untuk sesuatu yang mengherankan. Ya, tidaklah kamu melihat ya anallaha itu bahwasanya Allah bisa menghidupkan yang apa tuh yang mati tuh ya. Nah ini sebenarnya kata tanya seperti ini adalah bukti-bukti untuk melihat ya cara memandang orang yang beriman memandang sesuatu itu dengan apa dengan hati bukan hanya sekedar dengan mata kita tapi dari apa dari hati kita ya. Nah itu al balaghah atau ya apa namanya ya aspek balaghah dari ayat yang kita baca ya. Kemudian yang kedua, yuhyi wa yumit ya. Yuhyi artinya menghidupkan, wa yumit dan juga apa? Mematikan ya. Nah, di sini dua kata yuhyi wa yumit itu at-ta'bir bil mudhari. Ya, dua kata ini menggunakan fi'il mudhari. Ya, fi'il madinya apa tuh? Hayyun. Ya.
Jadi fi'il madinya ya hayyun. Fi'il mudhari'nya apa? Yuhyi. Ya. Fi'il madinya mayyit apa tuh? Mayyitun. Ya, yang kedua apa fi'il mudhari'nya? Yumit. Ya. Kenapa di sini di dalam Al-Qur'an menggunakan fi'il mudhari'? Ya. Kalau fi'il madi biasanya kan sesuatu pekerjaannya itu sudah berlalu. Ya. Tapi kalau fi'il mudhari' di sini jelaskan yufidu at-tajdid wal istimrar. Ya, berfungsi untuk sesuatu yang baru dan terus menerus. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ya mampu menghidupkan dan mematikan hamba atau makhluknya kapan aja bisa. Ya, bukan saat Nabi Ibrahim lagi berdebat sama Namrud doang, bukan. Ya, tapi kapanpun Allah Subhanahu wa taala itu bisa ngapain? Menghidupkan dan mematikan. Ya. Ya karena kalau dilihat secara logika aja, ya, pengen debat sama Namrud, ya, debat dengan kekuasaan Allah, ya nggak ada apa-apanya, nggak nyambung. Ya. Ya makanya di sini digunakan fi'il mudhari yuhyi, bahwasanya Allah itu bisa menghidupkan makhluknya kapan saja. Wa yumit, dan juga mematikan kapan saja. Ya, buktinya orang mati semua. Enggak, ya. Orang hidup semua hidup. Enggak. Ada yang hidup, ada yang mati. Ya, ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Ya, itu berarti apa tuh? Allah Subhanahu wa taala itu ya mampu untuk menghidupkan dan mematikan makhluknya kapan saja, ya. Wasighah ya tufidu al-qasr. Ya, dan ungkapan atau sighah yang digunakan adalah dalam bentuk al-qasr. Apa itu al-qasr? Suatu apa tuh ringkasan. Ya, apa maksudnya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuh. Ya, karena kan Nabi Ibrahim berkata, Rabbiya, Tuhan saya, dialah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Tuh, ya, tuh. Nah, ini kan debatnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu ditantang, ya, Tuhan lo bisa apaan? Gue bisa juga. Tuhan lo bisa ini, gue juga bisa. Ya, untuk yang satu ini, ya, tuh, tapi jawaban yang diberikan oleh Namrud ini menunjukkan kebodohannya. Ya, ntar kita lihat apa kebodohan yang dia punya ini, ya. Li'annal mubtada wal khabar warada ma'rifataini. Ya, karena yang namanya mubtada, apa itu mubtada? Diterangkan, wal khabar menerangkan, warada ma'rifataini. Itu datang dalam bentuk apa? Ma'rifah. Apa sih ma'rifah itu, Pak? Ma'rifah artinya sesuatu yang dikenal, yang kelihatan, yang jelas. Tuh. Apa sih? Ya Allah tuh memang dia mampu sendiri aja bisa menghidupkan dan mematikan makhluk tuh. Ya, dengan siapa? Dengan sendirinya, bukan atau tanpa bantuan dari makhluk yang lain, tapi Allah sendiri, ya. Wa makna maksudnya annahu wahdahu subhanahu huwallazi yuhyi wa yumit. Maksudnya adalah dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala wahdahu dengan sendirinya, ya, wallazi yuhyi wa yumit, yang mampu untuk menghidupkan dan mematikan, ya. Jadi enggak perlu bantuan dari mana-mana, ya. Beda halnya nanti kita lihat, ya, Raja Namrud, dia bilang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Yang satu dibunuh, yang satu enggak dibunuh, ya. Nah, itu kan lain. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu mencontohkannya, ya, melalui Nabi Ibrahim itu bukan seperti itu, ya, di sini. Wa baina kalimatai yuhyi wa yumit, ya. Nah, di antara dua kata atau kalimat yuhyi dan kalimat yumit tibakun, ya, itu ada keserasian. Ya, artinya kan kalau hidup ya pasti lawannya mati. Ya, nggak ada hidup lawannya kaya, nggak ada. Hidup lawannya mati. Itu kan serasi kata dua itu. Ya, artinya saling apa? Saling adanya keserasian. Nah, kenapa menggunakan dua kata ini ada keserasian? Wa huwa minal muhsanati al-badiiyah. Ya, bihi bainal lab. Ini menunjukkan keindahan dalam ilmu badi.
terhadap satu lafaz atau kata yang digunakan. Ya, jadi kita nyambungkan. Ya, kalau ada kata yuhyi pasti ada kata yumit. Ya, hidup pasti ada kata mati. Nggak mungkin cuma sendirian itu. Ya, baina lafzul masyriq wal maghrib. Ya, antara lafaz al masyriq. Ya, al masyriq apa arti kemarin? Timur. Wal maghrib dan barat. Ya, itu juga mempunyai apa? Al-muhsanat al-badiiyah, keindahan dalam bahasa Arab tuh. Ya, jadi inilah ya yang digunakan sedemikian rupa tentang keindahan-keindahan yang ada di dalam apa? Di dalam bahasa Arab. Sehingga apa? Kita dengan gampang atau dengan mudah apa? Untuk memahami maksud daripada ayat kenapa Allah menggunakan kata atau kalimat sedemikian rupa, pasti di situ ada apanya? Ada rahasia yang tersirat ataupun tersurat dalam penggunaan kata-kata tersebut. Ya, itu. Itu yang kedua selesai. Yang ketiga, fabuhital ladzi kafar. Ya, ada kalimat fabuhital ladzi kafar. Fabuhita, maka terdiam, bungkam alladzi kafar. Ya, yang kafir. Tuh, ya. Jadi yang kafir itu terdiam. Kenapa dia diam? Karena dia nggak mampu untuk menyaingi kekuasaan ataupun kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Ya, ketika Allah ya menjawab, ya, dia bilang Allah bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya, Namrud menjawab, saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ya, tapi cara dia bodoh. Kenapa? Satu dibunuh, satu enggak dibunuh. Ya, Allah enggak perlu pakai dua makhluk, cukup satu orang dimatiin dulu, habis itu diapain lagi? Dihidupin. Ya, kalau dua, ya, Anda juga bisa nih. Ya, nih lu bisa mati, saya hidupin enggak bisa. Ambil dua orang sini, yang satu gue bunuh, yang satu gue diamin. Ya, itu jelas. Kenapa? Ada dua orang. Tapi Allah ketika mencontohkan itu cukup dengan satu orang makhluk yang dimatikan, kemudian setelah itu diapain? Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh Raja Namrud yang bodoh itu. Ya, dia bilang dia juga bisa, tapi kayak tadi jawabannya, satu dibunuh, satu diapain? Didiemin, enggak dibunuh atau enggak diapa-apain. Tuh, ya. At-ta'bir bin nassis sami. Ya, ungkapan ini menggunakan uslub yang sangat apa ya? As-sami, ya, sangat tinggi. Ya, apa? Yash'uru bil illah, yang menunjukkan ya adanya suatu illah. Apa itu illah? Suatu sebab. Ya, sebab. Kenapa tuh sebabnya orang-orang kafir kok dia bungkem, nggak mau bicara, nggak bisa ngomong apa-apaan? Karena dia nggak mampu untuk melawan kehebatan Allah. Yang kedua, saat Nabi Ibrahim bilang apa? Nabi Ibrahim bilang kepada Raja Namrud, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba sekarang lu terbitin matahari dari barat, bisa gak? Ya, kan orang kafir itu Raja Namrud itu diem, ya, nggak komentar, nggak ngomong apa, ya, namanya buhita itu, ya. Nah ini buhita di sini ini, ya, karena apanya tuh? Ya karena ketidakmampuannya dia untuk melawan kekuasaan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya jelaskan wa anna sababul hirah huwa kufruhu. Ya. Karena sebab kebingungan yang dia miliki itu, ya, kebingungan yang mereka miliki itu sebabnya apa? Karena mereka kafir. Ya, coba mereka beriman, nggak bingung. Ya, kenapa dia bingung? Karena nggak meyakini akan kebesaran Allah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan, yang bisa menerbitkan matahari dari timur dan ya, menenggelamkan ke sebelah barat. Yo, ya. Nah, itu satu bukti kalau Raja Namrud itu punya kekurangan yang jauh banyak kekurangan yang dia miliki. Ya, jadi nggak mungkin lah yang namanya Rabbul Jalalah Allah Subhanahu wa taala itu akan ya disamakan dengan makhluk sehebat apapun tuh dia itu makhluknya, ya, nggak akan
mampu ya. Tuh. Walau qala fabuhital kafir, ya, seandainya diucapkan maka diamlah orang-orang kafir, lama apa dazalikal makna ad-daqiq, ya. Jadi yang dikatakan itu kenapa dia diam? Karena dia enggak beriman, ya. Yang menyebabkan dia kafir itu karena apa ya? Karena ya diamnya itu enggak bisa menjawab apa-apa yang apa? Dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya. Kemudian yang keempat, anni yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ya, sesungguhnya aku ya bisa, yaitu Allah Subhanahu wa taala ini bisa menghidupkan yang ya setelah mati. Apa maksudnya di sini? Mautul qaryah wa mautus sukan. Ya, jadi kan ada suatu negeri, ada suatu kampung yang tadinya udah apa itu? Enggak ada aktivitas bertahun-tahun. Ya, bahkan ratusan tahun, ya, udah enggak ada kehidupan lagi. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tuh kampung yang tadinya enggak ada kehidupan, enggak ada aktivitas, sepilah begitu, Allah bisa apain lagi? Allah bisa hidupkan kembali, Allah bisa aktifkan kembali. Kenapa? Karena di sini mautul qaryah huwa mautus sukan, ya. Matinya suatu kampung atau negeri yaitu huwa mautus sukan, sama juga matinya apa tuh? Para penduduknya. Ya. Jadi kalau suatu negeri itu Pak mati, artinya enggak ada kehidupan apa-apa, ya, ya berarti orang-orangnya. Ya, kenapa? Karena ya kalau negeri itu kan kampung itu bisa hidup ya tergantung siapanya. Orang yang tinggal atau hidup di kampung itu, ya. Lah kalau dia nggak bisa menghidupkan kampung atau kota itu, ya itulah dikatakan kota itu mati, nggak punya penghasilan apa-apa, nggak ada yang bisa diandalkan dari kota ini, ya. Tapi kalau orang-orangnya yang tinggal di suatu kota atau negeri itu dia bisa beraktivitas, punya akal yang jernih, dia akan menghidupkan kota itu, kotanya, kampung yang kecil itu bisa menjadi kampung yang damai. Dengan apa? Dengan ya keindah apa? Keilmu yang dimiliki oleh orang yang tinggal di kampung tersebut, ya, itu. Selanjutnya, ya, fahuwa min kubaili itlaqil mahal. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah yang dimaksud adalah itlaqil mahal. Ya, itu ucapan yang dimaksud adalah untuk suatu tempat, wa iradatul hal. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah tentang keadaannya, bukan kampungnya. Ya. Jadi kalau kampung mati, ya, ya bisa itu dihidupin. Kenapa? Karena bergantung siapa yang tinggal di dalam kampung atau negeri tersebut itu, ya. Wa yusamma al-majaz al-mursal. Nah, hal ini dalam ilmu balaghah namanya apa? Majaz mursal. Ya, tuh, majaz mursal apanya? Yaitu majaz yang dibuang ada tasybihnya itu, ya, seperti yang sudah kita pelajari, ya. Baik. Yang kelima, yang terakhir. Summa naqsuha lahma. Ya, kemudian kami bungkus ya tulang itu dengan apa? Daging. Ya, itu. Tasturuha bihi kama yasturu al jasad bil libas. Ya, kami tutupin ya sebagaimana tuh pakaian menutupi jasad ya atau badan. Kita kan badan kita nggak nampak, nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita pakai apa? Pakaian. Ya, jadi yang namanya tastur itu adalah sesuatu yang menutupi. Ya, tuh. Qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, al kiswatu haqiqatun hiya ma wara al jasad minasyab. Ya, kata Ibnu Abu Hayyan, yang namanya al kiswa, pakaian itu atau penutup itu, ya, pada hakikatnya adalah apa? Ma wara al jasad, yang berada di balik tubuh. Minasyab berupa apa? Berupa pakaian yang kita pakai. Ya, jadi kan kita pakai pakaian nih, ya, pakaian itu ada di belakang tubuh kita, ya, bukan di depan. Ya, kenapa? Karena dia sifatnya menutupi, ya, menutupi badan kita agar tidak kelihatan aurat kita itu, ya. Wasti'ariha huna lima ansa'a minal lahm. Ya, dan isti'arah di sini adalah apa? Lama ansa'a minal lahm allazi ghatal al azam. Sebagaimana daging itu menutupi apa?
menutupi tulang. Ya, wahia isti'arah fi ghayatil hasan. Nah, ini yang namanya isti'arah untuk menunjukkan sesuatu, ya, keindahan-keindahan yang ada, ya. Nah, inilah ada 5, ya, aspek balaghah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni pada ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, 3 atau 4 ayat yang lalu itu. Nah, sekarang kita akan melihat al-fawaid, ya, faidah. Apa faidah dari beberapa ayat yang sudah kita baca? Ya, al-ula, yang pertama, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, malakud dunya masyarikiha wa magharibiha arba'ah. Ya, tuh, malakud dunya, penguasa dunia dari timur sampai ke barat itu ada 4. Ya, jadi kata Abu Mujahid, yang pernah menguasai dunia dari timur ke barat itu ada berapa ya? Ada 4 orang. Ya, mukminani wa kafirani. 2 orang yang beriman, 2 lagi orang yang kafir. Ya, ini ada 4 raja yang pernah berkuasa di timur dan di barat itu ada 4. 2 orang beriman, 2 lagi orang kafir. Nah, yang beriman siapa di sini? Disebutkan wal mu'minani, 2 orang penguasa atau raja yang beriman adalah Sulaiman bin Daud. Siapa itu? Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Ya kan? Kita tahu kan raja, ya, Nabi Sulaiman terkenal kerajaan singgasananya yang sangat luar biasa. Ya, sehingga Ratu Balkis itu, ya, yang dia mengaku itu, ya, putri seorang raja yang paling kaya raya yang berkuasa, ternyata Raja Sulaiman melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh Ratu Balkis. Ya, sampai-sampai Raja Sulaiman kan punya anggota, ya, punya apa namanya? Punya pasukan itu bukan saja dari bangsa manusia, tapi dari bangsa jin juga. Ya, tuh. Yang mana jin-jin yang menjadi pengikut Nabi Sulaiman, dia bilang, ya, saya bisa Sulaiman memindahkan istananya Ratu Balkis dalam sekian detik saja. Tuh, ya, itu jin yang ngomong, ya. Dia bisa memindahkan apa? Kerajaan Ratu Balkis dalam apa? Qabla an yarfuk, sebelum kamu bangun dari duduk. Ya kan? Tapi buat orang yang berilmu, dia ngomong enggak begitu. Ya. Saya bisa memindahkan istananya Ratu Balkis sebelum mata inti berkedip. Tuh. Duluan mana itu? Ya. Mata berkedip, ame orang bangun dari duduk lamaan mana? Cepetan mata berkedip. Ya kan? Tuh. Nah, ini pengikut Nabi Sulaiman dia bisa. Tadinya jin bilang, Tuan Raja, saya bisa tuh memindahkan istananya Ratu Balkis, ya, sebelum engkau bangun dari duduk. Ya. Tapi orang yang pintar, yang alim bilang, saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis itu sebelum mata berkedip. Coba bayangkan. Ya, berarti lebih cepat mana? Lebih cepat mata berkedip. Ya, tuh. Nah, ini Raja Sulaiman pernah berkuasa. Dan hewan-hewan binatang pun juga menjadi siapa? Pengikut Nabi Allah Sulaiman. Ya, makanya kan kita dengar Raja Sulaiman itu termasuk nabi yang bisa mengerti bahasa binatang. Ya, jadi hewan tuh semut saja, Pak. Ketika Raja Sulaiman akan lewat tuh takut. Ya, Al-Qur'an gambarkan dalam digambarkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan namlatu dkhulu masakinahum. Semut, masuk. Masuk inti. Ya. Udkhulu masakinahum. Ya. Masuk ke dalam tempat tinggal kamu. Kenapa? Raja Sulaiman pengen lewat. Tuh. Hebat gak? Hebat. Ya. Kenapa? Karena Raja Sulaiman itu paham atau mengerti dengan bahasa apa? Bahasa binatang. Itu yang pertama. Sulaiman bin Daud. Yang kedua, Zulkarnain. Ya, raja yang pernah berkuasa di timur dan barat ketika itu adalah raja namanya Zulkarnain. Ya. Ini para ulama mereka berbeda pendapat tentang siapa Zulkarnain. Ya, ada pendapat mengatakan Zulkarnain itu adalah seorang nabi. Ya, ada yang mengatakan Zulkarnain itu seorang malaikat. Ya, ada yang mengatakan Zulkarnain itu ya orang biasa, orang soleh. Ya, nah ini yang benar yang mana? Ya, selama 2 atau 3 pendapat itu ada pendapatnya,
Tapi yang paling kuat ya, Zulkarnain bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang malaikat, akan tetapi beliau seorang apa? Hamba yang soleh, penguasa atau raja yang soleh. Tuh. Kita kan dengarkan kisah Zulkarnain dalam surah apa digambarkan? Ayo. Tentang Zulkarnain dalam surah apa digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran? Al-Kahfi. Berarti nggak jarang baca surah Al-Kahfi kayaknya nih. Kan? Jadi akhir-akhir surah Al-Kahfi kan disebutkan. Ya, tuh. Gimana Zulkarnain itu berkuasa. Nah, ini raja ini adalah raja yang beriman. Ya. Dulu dari barat ke timur dua raja beriman ini pernah berkuasa. Nah, ada lagi raja yang mana itu? Wal kafirani. Dua-duanya kafir. Siapa ini? Yang pertama adalah An-Namrud. Raja Namrud yang hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Tuh, kalau Firaun, Pak, dia terkenalnya raja di Mesir doang. Ya. Tapi kalau Namrud dia ngaku Tuhan semesta alam dia. Ya. Kenapa? Kalau Firaun kan di Mesirnya doang dia ngakunya itu. Tapi kalau Namrud tuh dia apa? Ngaku dia adalah Tuhan dari semua makhluk yang ada di sini. Tuh, ya. Itu yang pertama, raja yang kafir. Yang kedua siapa? Ya, Bukhtansor, artinya Bukhtasrah. Ya, Bukhtansor. Itu Bukhtansor ini adalah seorang raja yang pernah menyerang Baitul Maqdis. Ya, ini raja yang kafir nih. Allazi kharraba Baitul Maqdis tuh. Yang pernah menghancurkan Baitul Maqdis tuh. Ya. Nah, inilah keempat raja yang pernah berkuasa di timur dan di barat. Dua orang rajanya beriman, yang dua lagi kafir. Yang beriman siapa? Ya, Nabi Sulaiman bin Daud, kemudian Zulkarnain. Yang kafir siapa? Bukhtasar dan Namrud, ya, itu pernah berkuasa, tapi ya, mereka berkuasa bukan karena apa? Bukan karena ya mau mengalahkan Allah, bukan. Tapi memang Raja Sulaiman kemudian Zulkarnain mereka memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa itu. Ya, pernah berkuasa lah. Makanya dikisahkan beliau ini adalah pernah menjadi atau berkuasa di timur dan di barat zaman dulu. Tuh ya. Nah, ini al-fawaid yang pertama, ya. Al-fawaid as-saniyah wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.